Untuk kelompok 13, progresnya udah sampai mana ya? Iya, Bu. Itu Iya. kemarin udah dibenerin kan, cuma tinggal ngasihin ke kakaknya aja sama udah milihin poin-poin yang di-inform konsen. Ya udah sampai situ. Yang lain udah bagus katanya kakaknya. Oke. Good. Thank you ya. Berarti udah siap ya ngambil data minggu ini ya? Ya, didoain aja, Bu. Loh, saya sih berdoa terus nih. Berarti itu gimana? Ya, semoga aja, Bu. Masih ada perlu diperbaiki dikit-dikit sih. Beberapa. Ya, Ya. sip. Yuk. Makasih, Bu. Thank you. Kelompok 12 ada nggak nih? Belum datang? Kelompok 12 satu pun tidak ada. Halo, kelompok 12. Wah, ini beneran. Kelompok 11. Silakan. Siapa yang perwakilan kelompok 11? Joel, kelompok berapa ya? Gimana, Bu? Ya, kelompok 11 gimana? Ya, kemarin udah direvisi, Bu. Cuman ya tinggal kirim aja sih, Bu, nanti revisinya gimana. Kalau jadi kita langsung pengambilan data aja sih, Bu. Oh, berarti udah siap ya. Mudah-mudahan minggunya juga ya. Ya, Sama Bu. ya, berarti oke. Kelompok 10? Aman, Bu. Aman. Aman tuh apa? Kira-kira sama seperti kelompok 11, Bu. Kemarin kami udah ini sih, udah melakukan face validity, kemudian kami tinggal merubah item-item yang sekiranya masih ambigu dikit lah, Bu. Terus kami minggu ini semoga bisa melakukan pengambilan data. Oke, sip. Untuk kelompok 10 berarti mantap ya. Siap. Oke. Iya, Bu. Kelompok 9 bagaimana? Siapakah perwakilan kelompok 9? Di sini yang tadi nulis Soren ada? Atau mungkin yang lain mau ngomong? Ya, ada, Bu, ada, Bu. Oke, silakan. Kalau kelompok 9 sendiri, Bu, masih di-inform consent, Bu. Belum sampai di face validity. Baru mau face validity minggu ini. Oke, sip. Berarti udah ini ya, udah ada progres dari minggu lalu ya? Iya, Bu. Oke, sip. Kelompok 8. Kelompok 8, siapa yang mau ngomong? Kelompok 8 tadi yang absen ada Tesalonika sama ada Dinda. Mau yang mana nih? Atau yang lain ada yang mau share? Gimana? Nggak usah berantem, ini so foto berantem. Halo. Tesalonika Nusi ada atau yang lain? Hadir, Bu. Ya, silakan gimana kelompok 8? Kalau kelompok 8 kemarin item di skala kami masih ada yang double-double gitu artinya, Bu. Jadi kakak asdosnya minta kita untuk perbaiki dulu yang double-double itu. Oke. Jadi ternyata ada yang tumpang tindih gitu ya? Iya, Bu. Tumpang tindihnya satu item mengukur 2 indikator atau gimana? Satu kalimat itu bisa dimaknakan berbeda? Kemarin itu kayak 2 item, 1 indikator gitu, Bu. Jadi artinya sama. Oh. Jadi kata kakaknya tidak efektif gitu, Bu. Kami sedang memperbaiki itu, Bu. Oh, gitu. Maksudnya satu indikator harus jadi satu item saja atau gimana? Maaf, Bu, bisa diulangi? Apakah maksudnya jadi satu indikator tuh hanya untuk satu item gitu atau gimana? Kok tidak efektif tuh maksudnya gimana? Kalau kata kakaknya kemarin artinya jadi ini, Bu,
kayak gimana ya, kayak kurang efektif gitu sih Bu kata Kakaknya, double gitu. Nah, iya, bisa dijelaskan lebih lanjut nggak maksudnya itu seperti apa? Apa yang dimaksud gitu? Interpretasinya siapa nih panggilannya Nusi atau Tessa atau gimana? Yang Tessa Bu. Oke, yang ditangkap oleh Tessa apa? Jadi yang ditangkap oleh Tessa gitu, yang dimaksud oleh kakaknya itu apa? Yang disebut tidak efektif itu apa? Pikirkan dulu. Oke. Hana kelompok 8 juga? Ibu, Yes? halo. Yes. Jadi kata kakaknya itu item per indikatornya itu ada yang mirip, ada yang sama persis dan intinya sama. Item per indikator ada yang sama Ada persis. yang ya mirip. Terus kalau Tessa memahaminya gimana? Harusnya gimana? Apa ya Bu, mungkin karena bahasa item kami yang sama persis, jadi kakaknya pikir untuk apa dibuat 2, jadi lebih baik dibuat 1 aja kalau memang intinya sama gitu Bu. Apakah indikator yang lain juga itemnya 1 saja? Indikator yang lain ada 2 sampai 3 sih Bu kami buatnya. Oke. Kalau yang ini kalimatnya terlalu mirip gitu maksudnya? Iya Bu, mirip sekali gitu sih Bu, jadi orang yang baca menafsirkannya bisa sama persis begitu. Oh, jadi kayak deja vu gitu bacanya gitu ya? Iya gitu Bu. Oh, oke. Ya, baik kalau itu oke. Thank you Tessa. Iya Bu. Kelompok 7? Adakah kelompok 7 perwakilannya? Ya Bu, ada. Silakan. Oke, belum absen nih. Iya, nanti Bu. Ini kelompok kami udah nyebarin kuesionernya, udah uji coba, terus kurang revisi nyangkutin kontak ke kuesionernya Bu. Maksudnya? Nambahin nomor HP yang bisa dihubungin di kuesionernya kalau misalnya nanti ada Ya. yang nggak ngerti. Tapi sejauh ini kami udah ngakuin uji coba, cuman nggak ada protes tentang pernyataan yang kurang dimengerti sama yang ngisi. Oke. Itu sih. Ya kalau betul. Saya pikir itu betul. Jadi ada kontak person yang bisa dihubungi kalau misalnya ada orang yang mau ngisi dia ragu-ragu kan ini apa? Saya mau tanya dulu dong. Itu ini apa? Nah, ada kontak person yang bisa dihubungi. Nah, kalau bisa itu juga di awal dan di akhir. Jadi kalau setelah dia input data kan submit. Itu kan ada kolom terima kasih apa-apa. Nah, itu kalau bisa ditulis juga. CP-nya siapa? Bisa dihubungi nomor berapa WA. Ya. Ya. Oke, thank you Devi. Kelompok 6 ada? Nanti kita akan ada monitor. Kita memonitori Ayu, jadi Ayu dalam pengawasan kita 100% aman. Ya. Yang penting dalam hati Ayu jangan tahu, aman-aman. Ini siapa yang lagi nonton? Oke, kelompok 6 ada nggak? Nggak ada. Kelompok 5? Iya, Bu. Oke, kelompok 5 Mega. Gimana Mega? Kemarin sama kakaknya kan udah bikin kuesionernya, terus disuruh cek validitas itu. Udah atau belum? Udah. Udah ya. Terus nanti tinggal pencarian data, tinggal di-share. Dari hasil face validity itu ada nggak masukan yang bisa ditindaklanjuti? Ada nggak? Dari face validity itu gimana hasilnya, Mega? Ada item yang harus diganti kah? Atau kalimat yang nggak jelas gitu gimana, Mega? Itu belum dikonfirmasi sama kakak asdosnya sih Bu.
tinggal nunggu ceknya sama Kak Asdos. Nah, kemarin waktu face validity caranya gimana? Itu Bu, dicek. Yang ngecek siapa? Yang ngecek bareng-bareng Bu. Kan dilihat kesesuaiannya antara indikator sama itemnya. Yang udah sesuai apa belum gitu kan Bu? Bukan, kalau itu sih content validity. Kalau face validity itu kita ngasih ke orang, ke temen atau ya pokoknya karakteristiknya seperti calon responden kita kasih suruh dia lihat, terus dia kasih masukan apa kalimat ini kurang nyaman dibaca karena ukurannya, tampilannya, terus habis itu kita cek maknanya gimana, dia menemukan makna yang berbeda dengan yang kita maksud apa enggak. Nah, itu face validity gitu. Jadi orang lain yang harusnya mengecek, bukan kita. Oh, jadinya kita kirim ke beberapa orang itu, jadi minta koreksi ke orang yang tepat berisi gitu, Bu. Yes. Benar. Oke. Gitu ya, Mega ya? Iya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Mega. Mega kelompok 5, berarti kelompok 4 sekarang ya. Kelompok 4 siapa? Felicitas? Hadir, Bu. Oh iya, oke silahkan. Selamat siang Bu, jadi kelompok 4 itu udah uji coba, udah bagi kuesioner dari minggu kemarin, jadi kita mungkin minggu ini itu tinggal yang selanjutnya sih Bu. Berarti udah siap untuk analisis data ya? Sebenarnya kami itu kan targetnya 100 Bu, kayak masih kurang setengahnya. Nah mungkin kita mau minta tolong sama dosen-dosen yang mungkin ada ngajar anak 19 untuk masukin kita ke kelasnya gitu Bu. Kira-kira kayak gitu tuh jangan boleh kayak nggak gitu. sih? Nggak boleh Bu ya? Jangan. Itu ganggu kelas. Mending kita gitu personal ya? Oke aja. deh. Personal aja. Oke deh, kalau kayak gitu mungkin kami targetkan minggu ini udah 100 deh Bu. Kalau nggak harus Gitu. 100 juga nggak apa-apa, tapi kamu punya, kalau bisa ya, punya tenggat waktu sampai tanggal sekian, 100 nggak 100 kita jalan. Oh oke, kalau kayak gitu. Terima kasih deh Bu. Iya. Jadi kamu punya Sampai target segitu tanggal aja. ya? Targetnya sampai tanggal saja. Oke, terima kasih deh Bu. Terima kasih Ibu. Ya. Thank you Felicitas. Iya. Kelompok 4 ya tadi ya. Sekarang kelompok 3. Yuk. Tadi juara 1 kita yang hadir duluan tadi Cecilia. Silakan. Iya Bu, kalau kelompok kami sudah di pembuatan blueprint sama informan consent minggu ini. Blueprint bukannya udah lama banget, harusnya udah jadi. Kok baru bikin? Iya Bu, iya udah Bu. Oh udah. Iya. Jadi sekarang lagi bikin itu form persetujuan. Form persetujuannya udah Bu. Tinggal ini cari partisipan untuk mencoba itu. Coba dia punya bagian item-item. Oke, face validity ya? Iya. Good. Oke, terima kasih. Iya Bu, sama-sama. Kelompok 2, silakan. Siapa nih? Mau Alfia atau yang lain juga boleh. Halo? Kelompok 2. Loh, kelompok 2? Halo, Bu. Iya, silakan. Maaf, Bu. Jadi kemarin kita udah nyebarin kuesioner ke 5 responden yang face validity itu, Bu. Nah, lalu tinggal merubah item-item yang masih ambigu gitu, Bu. Jadi masih kurang dimengerti oleh responden gitu, Bu. Oke. Jadi sudah dapat masukan ya? Iya, sudah dapat feedback dari Bu Miti juga. Oke, sip, bagus. Thank you. Terima kasih, Bu. Iya.
Kelompok terakhir, kelompok 1, silakan. Halo Bu. Halo. Kami kelompok 1 masih dalam perbaikan di bagian itemnya, Bu. Oh, apa yang diperbaiki? Karena ada yang nggak sesuai sama bagian indikatornya, jadi masih diperbaiki. Oke. Baik. Oke, jangan lama-lama ya. Baik, Bu. Ya, thank you. Satu-satu. Nah, untuk semua kelompok, kita itu sudah masuk minggu ke berapa tadi? Ke 10. Nah, karena ini sudah masuk minggu ke 10, 2 minggu lagi itu kita sudah mulai presentasi. Oleh karena itu, sebaiknya minggu ini sudah mulai penyebaran data supaya kita punya cukup waktu untuk menganalisis data, membuat laporan akhir, dan kemudian kita buat jadwal presentasi. Nah, jadwal presentasi itu nanti begini caranya, ya. Ada kelompok yang menjadi penyaji dan ada kelompok yang menjadi pembahas. Ya. Untuk kelompok penyaji itu membuat video presentasi. Jadi boleh pakai PPT, ada suaranya, boleh pakai Prezi, boleh pakai video yang ada orang menjelaskan gitu, boleh. Silakan dibuat sekreatif mungkin, itu ada nilainya, nilai presentasi. Ya. Nanti ada kelompok pembahas. Kelompok pembahas itu dikasih kesempatan nonton dulu videonya. Setelah itu semua pertanyaan itu ditulis di kolom chat, ya. Nanti diunggahnya di Flearn. Setelah itu ditulis semua pertanyaan di kolom chat, ya, di Flearn. Setelah itu kelompok penyaji akan membahas semua pertanyaan di dalam Zoom meeting. Begitu ya. Jadi ketika kita bertemu dalam Zoom meeting seperti ini, kelompok pembahas tidak lagi presentasi, kelompok penyaji, kok pembahas kok presentasi? Salah. Kelompok penyaji tidak lagi presentasi dan kelompok pembahas itu tidak lagi menanyakan pertanyaan. Kelompok penyaji langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan kelompok pembahas. Nah, kelompok pembahas itu boleh bertanya lagi kalau jawabannya itu dirasa belum menjawab pertanyaannya, ya, atau menyimpang atau tidak tepat atau mau klarifikasi dan lain-lainnya, boleh. Ya, itu forum tanya jawab bebas live gitu, ya. Tapi tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru yang baru sekali gitu. Kelompok yang lain itu boleh bertanya. Jadi kelompok penonton itu boleh bertanya. Nah, jadi ruang Zoom meeting ini kita bisa maksimalkan untuk menjawab semua pertanyaan dari beberapa kelompok sekaligus. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Cukup jelas ininya, alurnya gitu. Oke, jadi 2 minggu lagi kita sudah mulai masuk fase untuk pembuatan video. Ya, karena sudah mulai masuk presentasi. Ya, jadi presentasi 2 minggu lagi Anda sudah mulai mengunggah video-videonya. Jadi minggu ini Anda selesaikan proses pengambilan data. Seperti yang tadi saya sampaikan untuk kelompok berapa ya tadi yang sudah mengambil data. Ya, ditarget saja tanggal sekian, jumlah berapapun, stop. Nah, lanjutkan diolah reliabilitasnya,
analisis itemnya. Ya, yang pertama sekali apa? Yang pertama sekali harus analisis item. Analisis item dulu dilakukan. Setelah item-item yang jelek dibuang, hitung reliabilitasnya. Ya. Kalau bisa menghitung validitas, oke. Tapi kalau tidak, kita pakai content validity aja. Sama face validity tadi. Dua teknik itu aja untuk menggambarkan kontraknya. Setelah itu, Anda buat norma, dan Anda susun laporannya. Setelah laporannya jadi, buat video presentasi. Kira-kira begitu. Sudah bisa dipahami belum? Apakah ada pertanyaan? Udah, Bu. Udah, Bu, udah bisa dipahami. Bisa ya? Oke. Nah, jadi untuk yang masih bertanya-tanya nih, gitu ya. Aduh, ini item saya masih harus diperbaiki. Aduh, kita udah nggak lagi ngomong ke sana. Maju aja terus. Kalau memang ada kekurangan-kekurangan di item, ya, nggak apa-apa. Anda bisa tulis saja nanti di laporan akhir. Ya. Begitu. Ya, jadi nggak usah tunggu sempurna. Oke, baik. Nah, kalau sudah, mungkin saya tanya dulu. Untuk kelompok yang tadi belum ada nggak ya sekarang ya? Tadi kelompok berapa ya yang belum ada? Kelompok 5 tadi udah ya? Udah ya. Kelompok 6 ada? Kelompok 6? Kelompok 6 ada wakilnya? Nggak ada? Kelompok 12? Ada nggak? Nggak ada? Oke, sebelum kita akhiri, ini ada polling. Udah keluar belum di layar pollingnya? Sudah, Bu. Oke, tolong dijawab ya. Udah, Bu. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya. Oke, yang baru gabung, silakan langsung diklik pollingnya. Kalau memang baru gabung dan rasanya tidak menjawab, ya pilih aja tidak. Oke. Masih ada yang mau menjawab? Kurang 6 orang lagi yang belum? Ada lagi yang mau merespons polling ini? Kurang 3 orang. Ada 3 orang ini mau merespons atau enggak? Oke, baik. Saya tutup aja ya. Kurang 2 orang. Ya, begitulah hasil polling kita. Hari ini terima kasih. Semoga pertemuan kali ini benar-benar menjawab pertanyaan teman-teman semua ya. Oke, tutup ya. Baik, boleh saya minta tolong salah seorang berdoa penutup? Ada yang mau mengajukan diri? Bu, sebelum tutup saya bisa bertanya tidak, Bu? Boleh, malah ditunggu. Kenapa baru sekarang nanyanya? Kelupaan, Bu, kelupaan. Oke, silakan. Mau tanya, Bu, itu yang kan kita
di akhir kemarin sempat disuruh lihat data, maksudnya bagaimana pengambilan sampel. Nah Bu, itu ya kan kita dapat dari teorinya Ishak sama Michael, itu kita harus kalau misalnya kita ambil sampel dari mahasiswa angkatan 2019, kita harus ambil populasi mahasiswa angkatan 2019 harus ambil sampel 160-an orang, Bu. Itu kita harus ambil 160-160-nya, Bu. Tadi kayaknya itu sudah saya jawab di pertanyaan. Siapa tadi? Yang mau ngambil 100 tadi? Siapa ya? Feli, Bu. Kelompok 4. Iya. Kelompok 4 Feli, saya ingat Feli ya. Oke, Feli. Nah, tadi kan Feli itu mau ngambil 100 ya Feli ya. Tapi baru sampai setengahnya ya. Nah, betul Bu. Nah, jadi saya tadi bilang kita bertarget di tanggal saja. Kalau kita mau bertarget di angka, ini berapa kelompok, 3 kelas, atau mungkin lebih ya, karena ada kalau nggak salah PSP 5 kelas kan. Nah, itu semua mau anak 2019. Anak 2019-nya pasti mabok. Jadi nanti mereka nggak mau lagi deh ngisi-ngisi kuesioner. Janganlah ya, kasihan nanti kapok. Jadi kita bertarget saja di tanggal. Ya, itu nanti ditulis di laporan. Bahwa harusnya sekian, tapi ya kita berpatokan tanggal. Karena kita kan harus selesai dalam 1 semester. Ya, gitu ya Soren? Iya Bu, kalau gitu oke Bu, makasih. Oke, jadi kalau respondennya nanti tinggal 1, gimana? Wah, kalau 1 memang minimal 1, tapi kalau cuma 1 orang kita nggak bisa evaluasi. Ya, nggak bisa kita lakukan perhitungan apapun. Jadi tambah, memang semakin banyak akan semakin bagus. Itu prinsip dari pengambilan data. Statistik selalu begitu. Jangan berpatokan hanya 30. Makin banyak makin bagus. Ya, tingkat reliabilitasnya nanti akan naik. Oke? Baik. Kalau begitu kita akhiri saja pertemuan kita. Siapa yang mau pimpin doa? Ada volunteer? Kalau nggak ada, saya minta tolong Kania. Kania bisa pimpin doa? Halo Kania, kamu masih ada di situ? Kania kayaknya tidur nih ya. Widya? Widya Angeli? Hadir, Bu. Oke, siap. Minggu kemarin sebenarnya udah loh, Bu. Ya ampun, oh pantesan aku kok inget namamu. Ganti ya. Ganti, kamu nunjuk siapa? Kamu nunjuk deh. Aja. Oh, kamu aja. Oh ya, makasih. Upahmu besar di surga. Amin. Thank you ya. Iya, Bu. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap kasih yang Kau berikan ya Bapak. Pada siang hari ini ya Bapak, kami telah selesai untuk mata kuliah PSP ya Bapak. Engkau memberkati Ibu Anti selaku dosen kami ya Bapak. Biarkan ilmu yang beliau berikan kepada kami ya Bapak dapat berguna bagi kehidupan kami. Dapat berguna untuk mempermuliakan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Widya. Oke guys. Udah ya. Terima kasih Bu. Yo. Terima kasih Ibu Anti. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.